Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Deva Nasution, NPM 24082600207. Di sini saya akan membahas dari blog embriologi dengan judul meme saya itu ada embryogenesis. Embryogenesis adalah proses yang sangat kompleks di mana dalam waktu 8 minggu kita berkembang dari satu sel menjadi organisme dengan rancangan tubuh bertingkat. Selama tahap ini, sistem sirkulasi, ekskresi, dan neurologis mulai berkembang. Untungnya, seperti banyak konsep biologis yang rumit, fertilisasi dapat diurai menjadi ide-ide yang lebih sederhana. Inti besar embryogenesis adalah berubah dari satu sel menjadi bola sel, lalu menjadi serangkaian tabung. Yang pertama, di sini saya akan membahas awal pembentukan dan zigot. Zigot adalah sel tunggal yang terbentuk setelah fertilisasi, yaitu penggabungan sel telur dan sperma. Proses fertilisasi adalah langkah pertama yang menandai dimulainya embryogenesis. Kemudian pembelahan sel dan morula. Setelah zigot terbentuk, terjadi pembelahan mitosis cepat selama 12-24 jam pertama. Pembelahan ini menghasilkan banyak sel baru tanpa perubahan ukuran keseluruhan embrio, membentuk morula yang terdiri dari 32 sel. Zona pellucida yang mengelilingi sel tetap utuh membatasi ukuran embrio. Kemudian akan membahas blastula dan diferensiasi sel. Sekitar hari keempat terbentuk blastula berupa pola berongga yang disebut blastokista. Kemudian sel-sel mulai berdiferensiasi menjadi dua lapisan, itu ada tropoblast itu di bagian luar dan inner cell mass di bagian dalam. Di sini kita bisa melihat dimulai dari zigot kemudian menjadi blastula, kemudian blastula dibagi menjadi dua, itu ada dua lapisan, itu ada tropoblast dan inner cell mass. Blastosel adalah rongga berisi cairan di dalam blastula. Tropoblast membantu implantasi, sementara inner cell mass menjadi embrio dan bersifat pluripoten. Kemudian pembentukan cakram bilaminar. Pada minggu kedua, inner cell mass membentuk dua lapisan, itu ada epiblast dan hipoblast, itu membentuk cakram bilaminar. Rongga amnion dan kantung kuning telur primitif terbentuk dari lapisan ini. Kemudian saya akan membahas gastrulasi dan pembentukan tiga lapisan germina. Pada minggu ketiga, proses gastrulasi menghasilkan tiga lapisan, itu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang pertama saya akan membahas ektoderm, itu di lapisan luar, itu menjadi epidermis, rambut, kuku, otak, sumsum tulang belakang, sistem saraf tepi. Kemudian mesoderm di lapisan tengah menjadi otot, tulang, jaringan ikat, notochord, ginjal, gonads, dan sistem pendarahan darah. Terakhir adalah endoderm di lapisan dalam menjadi lapisan epitel, saluran pencernaan, itu seperti lambung, usus besar, hati, pankreas, kandung kemih, dan paru-paru. Garis primitif strik muncul sekitar hari ke-16, itu menandai pusat pembelahan dan diferensiasi lebih lanjut. Kemudian mesoderm ini terbentuk dari sel epiblast yang bergerak masuk melalui primitif strik. Kemudian ada neurulasi dan pembentukan sistem saraf. Notochord terbentuk dari mesoderm tengah dan menginduksi pembentukan neural plate dari ektoderm. Neural plate melipat menjadi neural tube dan neural crest yang akan membentuk otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf perifer. Kemudian diferensiasi mesoderm dan pembentukan organ. Mesoderm terbagi menjadi beberapa bagian, itu ada aksial, notochord, paraksial, somai, dan intermediat, sistem urogenital, lateral plate, itu jantung dan pembuluh darah. Kemudian endoderm juga melipat menjadi tabung yang menjadi saluran pencernaan, itu dibagi menjadi foregut, itu saluran pencernaan bagian depan, itu ada kerongkongan, lambung sebagian duodenum, kemudian ada midgut, bagian kedua duodenum hingga kolon transversal, terakhir ada hindgut, itu sisa kolon dan rektum. Tabung-tabung ini berinteraksi, misalnya saluran pencernaan membuka pada mulut dan anus. Kemudian adapun ringkasan tahapan utama, itu tropoblast dan inner cell mass. Itu tropoblast
lapisan luar bolat. Kemudian inner cell mass membentuk epiblast dan hipoblast. Kemudian granulasi menghasilkan 3 lapisan germinal, itu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Notochord itu terbentuk dari mesoderm tengah. Kemudian ektoderm membentuk neural plate yang menutup menjadi neural tube dan neural crest. Kemudian mesoderm terbagi dan berkembang ke berbagai jaringan. Terakhir endoderm membentuk tabung saluran pencernaan dengan berbagai foregut, midgut, dan hindgut. Kemudian ada pun pertimbangan klinis itu spina bifida. Pertama itu neural tube harus menutup sempurna. Jika tidak ditutup maka terjadi spina bifida. Adapun penyebabnya itu yang pertama itu ada kekurangan asam folat, kemudian faktor genetik dan diabetes. Dampaknya itu ada kelemahan kaki, masalah kandung kemih dan usus, dan gangguan saraf pusat. Pencegahan dari penyakit itu tersebut pemberian asam folat selama kehamilan. Kemudian untuk referensi saya yang saya dapatkan pada mind map saya kali ini adalah ini. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.